Oke ya, Dek ya. Nah, sebentar. Oke ya, kita mulai pertemuan ke-9-nya ini ya. Dan ingat Dek, ini tidak masuk UTS ya, pertemuan 8 dan 9 ini ya. Kemarin untuk UTS kuantumnya cuma sampai pertemuan 7 saja. Begitu ya, jadi biar beban belajarnya tidak banyak-banyak, seperti itu. Oke ya. Nah, kita mulai Dek. Kemarin kita sudah dapatkan ya persamaan Schrödinger bergantung waktu ya. Ini ya. Nah, ini yang kita dapatkan kemarin, Dek. Nah, ini. Persamaan Schrödinger ya. Schrödinger bergantung waktu. Gitu ya. Nah, ini. Gitu. Nah, bagaimana bentuk persamaannya kemarin? Ya, bentuknya kan seperti ini ya. I bar gitu ya. Do psi. Nah, ini do t, di mana psi-nya ini adalah suatu fungsi gelombang yang bergantung pada x dan t. Nah, ini sama dengan ini ya, suku yang kanan ini adalah min h bar kuadrat per 2m do 2 psi. Ini bagian domain posisinya ya di sini. Do x kuadrat ditambah v x psi gini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapatkan kemarin ya. Nah, ini. Oke. Nah, di mana kemarin kita sudah dapatkan solusinya ya. Nah, gambaran dari solusinya, solusi secara umum ya. Nah, di mana gambaran solusi umumnya kemarin itu bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, ini psi x, t. Nah, fungsi gelombang bergantung pada posisi dan waktu. Nah, dan di situ ada dua suku ya, si x dan ada suku waktunya ya. Di mana suku waktunya kemarin kita sudah dapatkan ini nilainya min i e per h bar t gitu ya. Nah, ini adalah solusi umumnya seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, ada dua suku ya di sini ya. Nah, ada dua suku di sini. Yang kiri adalah suku energi, yang kanan itu juga suku energi sebenarnya. Nah, tapi energi apa? Ya nanti kita akan perlihatkan ya, seperti itu deh. Oke. Nah, ini ya. Nah, kalau kita perlihatkan di sini, nah, nanti kita akan pelajari satu-satu ya. Ini kan bisa dibuat seperti ini ya, Dek ya. I h bar do per do t psi gini ya. Nah, ini sama dengan kita keluarkan saja lah ya. Ini min h bar kuadrat per 2m do 2 per do x kuadrat gini ya. Ditambahkan dengan suku domain potensial ini dikalikan psi gini ya. Ini adalah persamaan Schrödingernya seperti itu. Kayaknya miring deh. Oke. Nah, gini ya. Nah, di sini deh, ini tentu saja ini adalah kemarin kita sudah dapatkan ini sebagai operator energi ya. Nah, ini kita sebut E topi gini. Dan yang ini adalah energi potensial ya. Nah, ini energi potensial, di mana energi potensial ini nanti akan memengaruhi bagaimana karakteristik dari solusi dari domain x-nya gitu ya, sehingga nanti kita akan dapatkan si xt-nya pun juga berbeda-beda seperti itu ya. Nah, suku yang ini kalau kalian lihat ya, ini tuh sama dengan ya, kita ingat ya, kalau kita punya begini kan min h bar kuadrat per 2m do 2 per do x kuadrat itu kan sama dengan ini ya, sama dengan min i h bar ya. Ini gini ya. 1/2m-nya kita keluarkan ya. 1/2m-nya kan gini ya. Kita ambil suku yang bagian yang kuadrat saja, Dik. Nah, suku yang kuadrat ini kan ini 1/2m ya. Nah, ini ada do x gini kan, bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, kalau kamu lihat Dik di sini, Dik. Nah, ini kan kemarin ini kan kita sebut dengan operator apa? Ini adalah operator momentum ya, P ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita punya ya, berarti kalau ini kita nyatakan berarti ini sama dengan P kuadrat dibagi 2m ya. Nah, ini sama dengan T. Nah, T itu apa? T itu adalah operator energi kinetik gitu ya. Itu. Jadi minimal kamu harus tahu bagaimana rincian dari setiap komponen gitu ya. Nah, yang belum kita kaji lebih lanjut adalah bagaimana
karakteristik dari psi-nya ini, ya, dari fungsi gelombangnya ini, seperti itu ya. Itu yang perlu kita kita bedah ya, kita highlight ya di sana, Dek. Nah, seperti itu. Nah, definisi psi itu sangat luas ya artinya, Dek. Seperti itu. Oke. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, pemanaan fungsi gelombangnya itulah yang kita sebut dengan apa, Dek? Dengan interpretasi statistik, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana interpretasi statistik ya? Nah, gitu. Jadi, ini interpretasi statistik itu diberikan itu ya. Ini dirumuskan oleh siapa? Dirumuskan oleh Born ya. Nah, Max Born. Nah, apa kata Max Born? Ya, jadi kalau kita punya suatu fungsi gelombang yang kita ginikan, ini ya, si xt pangkat 2, ini bermakna apa, Dek? Bermakna apa? Ini bermakna suatu probabilitas, kata Max Born ya. Probabilitas ya. Probabilitas itu menemukan partikel, gitu ya. Nah, menemukan partikel ya, itu di titik X, ya. Jadi itu maknanya probabilitas. Kenapa seperti itu? Ya, aku juga gak tahu kenapa perumusannya seperti itu, ya. Tapi yang jelas kata Max Born, ini psi kuadratnya itu adalah suatu probabilitas, gitu ya. Nah, sedangkan psi sendiri, ya. Ini kalau kita lihat psi xt ini sendiri belum ada makna fisisnya. Ini tidak ada makna fisisnya, Dek. Gitu. Jadi dia itu ada makna fisisnya baru ketika ininya dikuadratkan, gitu ya. Which is secara matematis ini bisa kita tuliskan seperti ini, Dek. Gini ya. Psi xt pangkat 2 ini artinya modulus kuadrat ya. Nah, secara Fismat ini kan bisa ditulis gini ya. Psi star x, t dikalikan psi x, t ya. Nah, ini adalah bagian konjugatnya ya. Secara umum fungsi gelombang kan bernilai kompleks. Ini bagian konjugatnya ya, gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang jadi kalau kita plot ya. Jadi kalau kita plot sebenarnya ada 500. Nah, jadi kalau kita punya fungsi gelombang yang ini, nah, gini ya. Gini, Dek. Nah, itu misalnya suatu fungsi gelombangnya itu. Nah, kalau misalkan kita punya psi kuadrat, ini x, artinya apa, Dek? Nilainya kan selalu positif ya, kalau dikuadratkan ya. Berarti ini akan bisa selalu positif dimanapun dia berada, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita batasi ini, pertanyaannya gimana? Partikelnya itu ada di mana, Dek, kira-kira? Gitu ya. Partikelnya itu ada di sepanjang ini, sepanjang sumbu X ini, gitu ya. Nah, kemudian sepanjang sumbu X ini di mana? Gak tahu. Pokoknya yang jelas dia itu ada di sumbu X ini. Nah, sekarang kita batasi, kita cari partikelnya antara jarak ini, antara A sampai B, gitu ya. Nah, di sekitar sini. Nah, artinya apa? Berarti kalau misalkan kita integralkan ekspresi tadi dari A sampai B ini ya, ini adalah psi xt pangkat 2 dx, ini bermakna apa, Dek? Bermakna kita sedang mencari kemungkinan ya, atau probabilitas ya, menemukan partikel di antara A sampai B, gitu ya. Nah, kita cari partikelnya di sana. Nah, ada nggak partikelnya di sana? Itu pertanyaannya. Nah, sehingga karena di sini bahasanya itu adalah di sini ya, kita sedang mencari partikelnya di sini. Ada nggak partikelnya di situ? Sehingga yang kita pelajari dalam suatu fisika kuantum ini bahasanya adalah bahasa kemungkinan, Dek. Bahasa kemungkinan itu kan artinya bahasa probabilitas ya. Nah, probabilitas, makanya kita perlu pelajari ini secara interpretasi secara statistik. Kalau kita bahas
probabilitas. Seperti itu ya. Nah, gitu. Oke. Tuh. Nah, yang kedua gini ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita tanyakan ini. Jadi probabilitasnya itu ada di mana? Gitu ya. Gitu. Nah, kita bahas ya. Kita bahas masalah probabilitas itu secara individu gitu ya. Nah, itu deh. Masalah probabilitas. Ini ya. Kekecilan ya. Nah, probabilitas ini kita akan bahaskan dalam dua konteks di Imratus. Ada kita bahas secara diskrit gitu ya. Dan secara kontinu ya. Nah, diskrit itu artinya data-datanya itu terpecah-pecah gitu deh. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya. Nah, ini secara diskrit gitu ya. Nah, ini. Gitu ya. Nah, misalkan saja deh. Misalkan ya, contohnya deh. Misalkan kita punya ya, dalam satu organisasi gitu ya, misalkan ya. Itu ada 14 orang ya. Nah, misalkan aja gini. Dalam satu organisasi ada 14 orang. Nah, misalnya gini deh. Nah, ini rinciannya seperti ini ya. Ada ini misalnya umurnya, kita bisa kan berdasarkan umurnya ya. Umurnya dan banyak orangnya gitu ya. Banyak orangnya gitu. Nah, misalnya seperti ini deh. Nah, gitu ya. Nah, umur itu kita misalkan saja dengan variabel J gitu ya. J. Nah, banyak orangnya itu kita misalkan aja NJ gitu ya. Misalnya deh, ada yang umur 14 misalnya ada satu orang ya. Pokoknya kita harus tahu bahwa totalnya itu ada 14 orang ya. Nah, terus di sini yang umur 15 di sini ada satu orang. Yang umur 16 misalnya ada 3 orang gitu ya. Terserah di 500. Nah, yang umur 22 di sini ada 2 orang. Yang umur 24 misalnya ada 2 orang gitu ya. Yang umur 25 itu misalnya saja ada 5 orang deh. Gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa rumuskan ya. Nah, ini. Berarti yang pertama, ini J-nya kan umur ya. J-nya kan umur deh. Nah, ini. N untuk J14 gitu ya. Ini J14 itu ada berapa orang? Ada 1 orang kan? Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama nanti kamu bisa lanjutkan di sini. Nah, gitu ya. Nah, bisa lanjutkan masing-masing. Ini misalkan yang ini deh, yang kedua. Yang 15 ada 1 orang ya. Ini. J15 ada 1 orang. Ini untuk yang J-nya 16 ya. Itu ada 3 orang. Yang umurnya 22 gitu ya. Ini J-nya gak usah ditulis, gak apa-apa ya. Yang J, aduh Masya Allah. Yang J-nya sama dengan 22 itu ada 2 orang. Yang umur 24 itu ada 2 orang. Yang umur 25 itu ada 5 orang gitu ya. Nah, kamu cek totalnya 14 kali ini. 1 tambah 1 2 tambah 3 5 tambah 2 7 tambah 2 9 tambah 5 14 ya. Nah, berarti deh kalau kita hitung total orang gini ya. Total orangnya misalnya saja variabelnya adalah N gitu ya. Nah, berarti kan kita jumlahkan ya. Nah, satu-satu nih. N 14, N 15 gitu ya. Tambahkan N 16, tambahkan N 22 gitu ya. Tambahkan apa lagi, Dek? Tambahkan N 24 gitu ya. Tambahkan N 25 ya. Totalnya harus 14 kan? Sudah kita hitung ya. Berarti secara matematis total data atau total orang kita bisa rumuskan seperti ini, Dek. N sigma dari J-nya 0 misalkan untuk semua kemungkinan ya, tak hingga NJ gitu ya. Sigma itu artinya jumlah. Ini jumlahkan itu ya. Jadi kita menjumlahkan semua umur yang ada gitu ya. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dek.
Itu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tanyakan, Dek. Pertanyaan berikutnya, gini ya. Kita ingin tahu probabilitas orang, gitu ya. Probabilitas orang berumur J, gitu ya. Artinya apa? Apa namanya? Kita lihat satu-satu ya. Nah, ini kita buka lagi datanya lah ya. Dan umurnya kan di sini, Dek. Ini ya. Ini Mas pindahkan. Ini ya. Nah, kita ingin tahu peluangnya, probabilitasnya. Gini ya. Nah, ini. Nah, ini. Gitu ya. Nah, pertama, Dek, misalnya yang namanya probabilitas itu kan gini ya. Berarti probabilitas orang berumur 14 gitu kan, berarti kan total orangnya itu 1 dibagi apa, Dek? Dibagi total semuanya. Total semuanya kan 14 ya. Berarti ini 14 ya. Nah, dengan cara yang sama, probabilitas orang berumur 15 tahun itu kan di sini 1 orang ya. Nah, 1/14 ya. Ini juga sama. Probabilitas orang berumur 16 tahun berarti kan 3/14 ya. Ini juga sama nih. Probabilitas orang berumur 22 tahun ya. Berapa itu, Dek? Nah, kalau kita cek ya, ini sama dengan 2/14 ya. Nah, ini. Ya, ini 1/14 masing-masing ya. Ini 1/14, ini 1/14 ya. Ini probabilitas orang berumur berapa tuh, Dek? 2 berapa ini? 24 ya. 24 tahun itu berapa nih? 2 ya. 2/14 ya. Probabilitas orang berumur 25 tahun itu berapa? 5/14. Nah, artinya, Dek, secara umum berarti kan probabilitas orang berumur J itu kan berarti banyak orang yang berumur J, which is kita ambil ini ya, masing-masing ini dibagi dengan total anggotanya. Itu ada berapa? Gitu ya. Itu, Dek. Itu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan, Dek. Oke. Jadi artinya apa, Dek? Coba nanti kamu jumlahkan semua ya, semua yang ada di sini ya. Ini kamu jumlahkan semua, totalnya berapa, Dek? Kalau kamu lihat di sini. Nah, ini semua probability-nya ya. Ini ya. Nih. Iya. Berarti kalau kamu hitung, Dek, total semua probabilitasnya, Dek, ada berapa, Dek? Ini ya, satu-satu ya. 1/14 ya. Ini 1/14. Tambahkan lagi yang ini 3/14 ya. Tambahkan lagi 2/14 ya. Tambahkan lagi 2/14. Tambahkan lagi 5/14 ya. Kamu totalkan semua, Dek. 1 tambah 1 2 tambah 3 5 tambah 2 7 tambah 2 9 tambah 5 14 ya. Berarti kan 14 dibagi 14 kan sama dengan 1 ya. Artinya apa? Yang namanya total probabilitas itu kan, total probabilitas itu nilainya harus 100% ya. Nah, ini total probabilitas itu nilainya harus 1 ya. Atau ini ya, atau berapa? 100% gitu. Nggak mungkin dong total persentase itu lebih dari 100% ya. Kalau individualnya sangat mungkin gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, sekarang pertanyaannya gitu ya. Kita ingin tanya sekarang ya. Nah, di sini. Dari perumusan yang sudah kita buat di sini. Gitu, Dek. Gini ya. Ini, gimana cara kita mencari rata-rata gitu ya? Rata
rata-rata gitu. Gini ya, rata-rata. Rata-ratanya jelas kita hitung secara statistik ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau rata-rata ya gampang ya. Kita hitung aja masing-masing itu tadi. Nah, dari data yang kita punya ini ya. Loh, ini kok jadi gini? Loh, sebentar. Sebentar ya, kok error? Waduh, sebentar deh, tak perbaiki lagi ya. Ini tadi eman banget ini. Kenapa itu bisa geser ke atas ya? Nah ini 16,3. Berarti tak kopas ini aja lah ya. Ini ya. Tiba-tiba bablas ke situ. Sorry. Tak perbaiki deh. Yang ini tadi apa? Discrete ya. Nah, discrete itu tadi kita ambil ya. Satu organisasi ada 14 orang ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ambil ini deh, rata-ratanya ya. Nah, dari sini ya. Aduh. Ini ya. Ini rata-ratanya itu bagaimana dek? Rata-ratanya itu kan dikalikan probabilitasnya ya sebenarnya ya. Jadi gini, kita misalkan gini, rata-rata itu simbolnya gini dek. Ini ya, tandanya gitu ya. Ini artinya apa? Rata-rata orang berumur J ya. Nah, itu. Seperti itu. Nah, coba kita hitung deh rata-ratanya. Bagaimana ini? Gini ya. Caranya itu kan gini. Ini umurnya berapa? 14 dikalikan 1 ya. Nah, itu ya. Nanti masing-masing dikalikan ya. Ini sama juga 15 kalikan 1 ya. Ini dek, sama juga. Ini umurnya berapa? 16 dikalikan di 3 ya. Berarti kan 16 kalikan di 3 ya. Tambahkan 22 kalikan 2 ya. Tambahkan ini 24 kalikan 2. Aduh. Tambah berapa itu dek? 24 kalikan 2. Terus yang ujungnya ini 25 dikalikan 5 ya. Nah, seperti itu ya. Dibagi berapa dek 400? Dibagi total siswanya, total organisasinya. Berapa totalnya? 14 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kamu peka dek di sini dek, kita nggak pedulikan dengan angkanya ya. Kita hanya peduli rumusnya ya. Kalau kamu pengen angkanya boleh ini. Nah, ini kalau kita tuliskan ya 14 kali 1 ini ya. Nah, ini kali 1. Atau secara perumusan bisa gini dek, secara perumusan dek. Nah, berarti ini kan gini ya. Secara perumusan ini kan ini kan jumlah ya. Plus itu kan artinya jumlah dek. Nah, jumlah dari apa? Jumlah dari semua umurnya. Pertama ada umurnya 14, 15, 16. Kan semuanya umur ya. Umur tadi kan rumusnya apa? J ya. Nah, 1, 3, 2 ini apa tadi dek? Banyak orangnya. Banyak orang yang berumur J. Berarti kan NJ ya. Nah, dibagi dengan apa mas? Dibagi dengan 14 ini. Nah, 14 itu apa? Totalnya. Tadi kita simbolkan dengan N gitu ya. Nah, seperti itu deh 400.
Nah, artinya apa mas? Artinya nanti kalau kamu pisahkan ini ya, ini dek, ini kamu pisahkan, ini jadinya sigma J0 tak hingga J. Nah ini kita ke bawahkan ya, ini gini kan, kalau di 500 lihat di sini ada NJ dibagi N. Apa itu dek rumus NJ dibagi N? Probabilitas ya, nah ini kan probabilitas orang berumur J ya, nah ini itu NJ dibagi N ya, ini apa? PJ ya. Berarti dari sini sigma J PJ gini ya dek ya. Nah sehingga kita dapatkan perumusan rata-rata bagi variabel diskrit seperti ini dek, gini ya, ini yang kita dapatkan. Nah terus, nah sekarang kalau misalkan nanti kamu pengen tanyakan mas, nah bisa nggak kita mencari kuadrat rata-rata umur, nanti ya, rata-rata kuadrat umur. Nah jadi umurnya dikuadratkan dek, gitu ya. Ya gampang aja ini, artinya apa? Kalau misalkan kita punya kuadrat, artinya setiap umur ini J, nanti kita ganti dengan variabel pangkat 2 ya, ini ya, J pangkat 2 gitu ya dek ya. Nah sebentar dek, saya mau balas pesan dulu ya, maaf. Oke ya, sorry. Ini ya, kalau kita mau cari kuadrat, tinggal kita ganti variabel kuadratnya ya dek ya. Nah, J-nya tuh jadi pangkat 2. Jadi kalau kamu lihat dari sini dek, 500. Nah, di sini nilai J-nya jadi J kuadrat toh. Nah, kamu lihat rumus ini. Nah, ini ya, berarti J-nya ini diganti J kuadrat, gitu aja. Berarti ini sigma, gitu ya dek ya, sebentar dek. Sigma J dari 0 tak hingga, ingat J di sini kita ganti dengan pangkat 2 ya. Ini J kuadrat dikalikan dengan PJ. Nah, dikalikan dengan probabilitasnya gitu deh. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama dek, maka nanti kita bisa perumum nanti ini. Nah, J-nya itu kita juga bisa mencari suatu rata-rata fungsi. Ya, boleh kita perumum ini. Nah, kalau ini kita mencari rata-rata fungsi, gitu ya. Nah, kita jadikan ya ini J menjadi suatu fungsi random ya, bergantung dengan fungsi. Nah, sekarang fungsi Fj. Makanya tinggal kita ganti aja deh variabel ininya, J kuadrat digantikan dengan Fj, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, ini J0 tak hingga Fj PJ gitu ya. Jadi perumusannya itu seperti itu pada variabel diskrit ya. Nah seperti itu deh, gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, nah silakan dipahami dulu deh. Oke, ya seperti itu. Nah, gitu ya dek ya. Ini perumusannya. Nah, nanti kita bisa kembangkan ini untuk variabel yang lebih kontinu ya, lebih umum seperti itu. Nah, sekarang kita bisa nyatakan ya bahwa gini dek, bahwa yang namanya menyatakan hasil, dia menyatakan hasil dari suatu pengukuran ya, bisa pengukuran umur atau pengukuran apapun, gitu ya. Itu kan begini dek.
Nah, hasil pengukuran itu ya. Nah, hasil pengukuran itu kan bisa dinyatakan seperti ini ya. C. Nah, di mana ini umurnya? Umur yang itu umurnya berapa? Nah, gitu ya. Itu adalah nilai rata-ratanya gitu ya. Ditambahkan dengan nilai ketidakpastiannya gitu ya. Nah, di sini ini bisa dikatakan ini sebagai suatu selisih, atau kalau dalam pengukuran itu bisa jadi kalau kamu lagi skripsi atau praktikum itu bisa dikatakan sebagai ketidakpastian ya gitu. Nah, sehingga dari sini Dek bisa kamu rumuskan ya, dari sini ya. Dari sini bisa kamu rumuskan bahwa nanti delta C itu sama dengan C min apa Dek? Ini ya. Nah, nilai eksaknya dikurangi dengan nilai rata-ratanya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menghitung menghitung ketidakpastian dari suatu pengukuran, nah bisa menggunakan delta C tadi. Itu. Nah, ini. Tuh, ya. Jadi delta C itu ini ya. Itu adalah C dikurangi nilai rata-ratanya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui ketidakpastiannya itu berapa sih? Ya. Nah, ketidakpastiannya itu berapa? Jadi kalau kita ingin tahu ketidakpastiannya berapa, maka minimal kita ingin tahu nilai rata-rata ketidakpastian C itu berapa. Gini ya. Nah, ini berarti kan gini. Tinggal kita gini kan. Nah, kalau kedua sisi kita rata-ratakan, artinya yang ini juga kita rata-ratakan. Nah, ini ya. Nah, gini deh. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Dari sini, kalau kita ingin merata-ratakan ini, artinya apa? Kita bisa ingat ya rumus rata-rata tadi gimana Dek? Rumus rata-rata dari sesuatu, ya C itu kan gini Dek. Atau gini, kita bisa perumum tadi kan sebagai fungsi Fj gini ya, yang nilainya sama dengan sigma C0 tak hingga Fj P Pj gini kan ya. Artinya sekarang Fj-nya itu adalah ini Dek, 500. Gitu ya. Maka tinggal kita ganti aja di situ ya. Nah, nih tinggal kita ganti saja perumusannya. Berarti kan sigma C0 tak hingga di sini ya. Ini dalamnya apa, Dek? C, ini kan Fj-nya kan ini kan. Nah, ini kan C dikurangi nilai rata-ratanya dikalikan Pj-nya ya. Gitu, Dek. Itu ya. Nah, dari sini Dek, kalau kita ukur di sini ya. Nah, ini kita bisa pecahkan jadi dua part ya. Part yang pertama C0 tak hingga di sini C Pj gini ya. Nah, dikurangi yang suku yang kedua sigma C0 tak hingga ini kan kali ini ya. Nah, sigma C P Pj gini ya. Nah, mari kita bedah Dek pada setiap suku di sini. Nah, ini kalau kamu ingat, ini adalah definisi dari nilai rata-rata C. Ya apa enggak? Nah, sedangkan ini bisa dikeluarkan dari ini ya, bisa dikeluarkan dari sigma. Karena ini nilainya eksak. Ya, nilainya eksak. Nilainya tertentu, gitu ya. Tidak berjalan ikut C-nya. Jadi apa? Maka kita punya di sini, ini ya, nilai rata-rata C dikurangi nilai rata-rata C dikalikan sigma C0 tak hingga Pj gini ya. Dan total nilainya ini, ingat total probabilitas harus berapa nilainya di 500 tadi? 1 kan? 100% kan? Artinya apa? Kita punya ini C dikurangi C ya. Hasilnya berapa Mas? Hasilnya 0. Jadi artinya apa Dek? Nilainya itu sangat pasti gitu ya. Berarti kan nilai rata-rata dari ketidakpastian itu sama dengan 0. Artinya apa? Ini artinya kita mempunyai suatu data yang sangat presisi, gitu ya. Ini ya. Ini nilainya pasti, gitu ya. Jadi pengukuran C, nilai C itu memberikan hasil yang presisi. Ya, bayangkan kamu ngukur praktikum, nilai ketidakpastiannya 0%. Artinya kan nilai yang kamu ukur kan mendekati nilai aslinya. Ya, itu memberikan hasil yang
presisi ya. Nah, seperti itu. Gitu, Dek. Nah, apa yang bisa kita explore lagi dari sini, Mas? Gitu ya. Nah, nanti kita bisa mencari nilai apa itu? Nah, kita akan cari ini, Dek. Nah, tuh. Saya lupa namanya. Ya, ini namanya nih. Ini ya. Sigma kuadrat. Nah, ini kalau nggak salah namanya tuh ragam ya. Itu. Ragam. Nah, ini Dek, kita hitung sigma kuadratnya sebagai ragam ya. Nah, ini. Sigma kuadrat ini ya. Sigma kuadrat itu definisinya apa, Dek? Definisinya adalah rata-rata dari sig delta J yang dikuadratkan. Nah, sekarang kita kuadratkan delta J-nya, Dek. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa explore lebih lanjut, Dek, untuk perumusannya. Begini ya. Nah, ini. Tuh. Nah, bagaimana Mas explore lebih lanjut? Nah, kita bisa bedah ini. Nilai rata-rata dari ini, gitu ya. Nilai rata-rata dari delta J yang dikuadratkan. Nah, ini bisa kita umpamakan ini sebagai Fj ya. Nah, berarti kan secara perumusan gimana, Dek? Sigma J0 tak hingga delta J yang dikuadratkan dikalikan Pj-nya ya. Seperti itu. Nah, delta J tadi definisinya apa, Dek? J dikurangi nilai ekspektasinya kan? Nilai rata-ratanya kan? Berarti dari sini, ini sigma J0 tak hingga J dikurangi nilai rata-rata J yang dipangkatkan 2 dikalikan Pj-nya. Seperti itu ya. Nah, oke. Kita bisa turunkan lebih lanjut ya. Tadi kan gini ya. Sama dengan sigma dari J0 tak hingga ya. Ini ya, Dek ya. Tadi apa? J dikurangi nilai rata-rata J kuadrat Pj gini ya. Nah, sekarang kita kuadratkan, Dek, ini. Nah, ini kan kita kuadratkan kan artinya ya J ini dikalikan dengan dirinya kan. Nah, kita pecah ini ya. Nah, seperti itu. Artinya dari sini ya kalau kamu masukkan ya. Berarti ini nilainya sigma ya. Nah, ini J sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Ini kalikan satu-satu, Dek. Ini kan luarnya masih ada apa tadi? Masih ada Pj ya. Ini J dikalikan J itu berapa? J kuadrat ya. Ini ya. J dikalikan nilai ekspektasi J, berarti kan nilai J dikalikan rata-rata J-nya, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ini nilai rata-rata J kita kalikan dengan J-nya, berarti kan min J. Nah, gini ya. Kemudian suku yang terakhir minus kali minus plus ya. Ini kali ini berarti kan total J pangkat 2 gitu ya. Nah, dari sini, Dek. Nah, bisa kamu lanjutkan nih. 0 tak hingga J kuadrat. Ini kurang gini kan jadi min 2 kalinya ya. Sama kayak min 1 dikurangi 1. Ya, berarti kan jadi min 2 ya. Min 2 J. Nilai ekspektasi J tambahkan J pangkat 2 ya. Nah, ini Pj ya. Artinya apa, Dek? 500. Artinya dari sini kita bisa pecahkan menjadi 3 sisi. 1, 2, dan 3 ya. Nah, yang pertama dulu, Dek. Nah, sigma J0 tak hingga J kuadrat Pj ya. Suku yang kedua ini, 2-nya keluarkan aja. 2 sigma J0 tak hingga J. Nah, ini J Pj gini ya. Suku yang ketiga ini tambahkan sigma J0 tak hingga J kuadrat Pj ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, gitu ya. Nah, ingat ya, nilai ekspektasi itu nilainya real ya, eksak ya. Tidak berjalan dengan J-nya. Jadi bisa dikeluarkan ya. Ini juga sama, bisa dikeluarkan, Dek. Nah, artinya apa, Mas? Di sini sigma, dan kamu ingat-ingat ya di 500 ya. Nah, ini definisi dari apa di 500? Nah, kalau di 500 lihat, ini kan fungsi Fj ya. Ini kan sama kayak nilai rata-rata Fj, di mana Fj-nya adalah apa, Dek? Nilai rata-rata dari J kuadrat. Ini keluar ya. Gitu. Maka dari sini
Itu jadinya yang suku pertama kan nilai C pangkat 2 ya. Gini dek, dikurangi dengan apa itu? 2, ini C, ini C0 tak hingga C PJ gini ya. Ini keluar juga. Nah, tambahkan C pangkat 2 ini ya. C pangkat 2 nya ini di luar ya. Nah, ini sigma C0 tak hingga PJ gitu ya, D500. Nah, D500 lihat di sini. Nah, D500 nemu lagi di sini. Nah, ini kan definisi dari apa, Dek? Nilai rata-rata C kan? Yang ini ya. Yang ini total semua probabilitas berapa nilainya? 1. Artinya apa? Di sini D500 akan nemukan di sini C pangkat 2. Hati-hati. Pangkat 2 di dalam dan pangkat 2 di luar itu dua hal yang berbeda ya. Jangan disamakan ya. Berarti ini C, nilai rata-rata C dikalikan nilai rata-rata C. Berarti kan C kuadrat kan? Nah, ini ya. Nah, tambahkan 1 dikalikan nilai rata-rata C kuadrat. Nah, gini ya. Artinya apa D500? Kita akan punya sigma kuadrat itu sama dengan gini ya. Min 2 tambah 1 berapa? Min 1 ya. Nah, gini deh. Nah, artinya apa? Kita akan dapatkan rumus ini ragam namanya. Kalau pangkat 2 itu ragam. Nah, kalau kita akarkan itu namanya variansi. Gitu ya. Variansi itu sigmanya ini. Nah, berarti kan ini diakarkan ya. Diakarkan dari itu ya. Nah, ini. Gini ya. Nah, ini dari apa, Dek? Dari C kuadrat dikurangi nilai rata-rata C yang dikuadratkan gitu ya. Nah, kita dapatkan perumusan variansi gitu ya. Seperti itu, Dek. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ujungnya itu adalah kita mendapatkan perumusan dari variansi seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, apa kemudian mana fisisnya dari sini? Nah, ingat ya, nilai variansi ini, nilainya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Ya, jadi kenapa? Karena yang namanya variansi itu nggak mungkin negatif. Ya, variansi itu bisa 0, bisa positif. Ya, seperti itu. Maka dari sini konsekuensinya apa, Dek? Karena ini itu hasilnya adalah positif, artinya apa? Konsekuensinya nilai C kuadrat itu harus lebih besar daripada Masya Allah, ini C kuadrat gini ya. Itu harus lebih besar daripada nilai rata-rata C yang dikuadratkan. Ini konsekuensinya. Gitu ya. Gitu. Jadi pengukuran kuadrat dari pengukuran itu harus lebih besar daripada pengukuran rata-rata yang dikuadratkan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau misalkan kamu ambil ya, misalkan nilai C kuadratnya sama dengan ini C kuadrat gitu ya, maka konsekuensinya apa, Dek? Suku pertama sama dengan suku kedua. Kalau di pengurangan dua suku yang sama menghasilkan berapa? Variansinya 0 gitu ya. Artinya apa? Kalau variansinya 0 itu mananya apa, Dek? 500. Artinya tidak ada apa? Tidak ada penyebaran distribusi sama sekali. Gitu ya. Artinya tiap pengukuran mempunyai nilai yang sama. Gitu ya. Gak ada variasi. Variansi itu variasi, Dek. Kalau sigmanya 0 artinya gak ada variasi pengukurannya. Dan hampir tidak ada variasi. Umumnya pengukuran pasti ada variasinya, gitu ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Gitu, Dek. Nah, bisa diikuti, Dek. Oke, nah gini ya. Kalau kita sudah berhasil memahami yang ini ya, Dek ya. Nah, kita akan mudah untuk memahami yang variabel yang kontinu.
Variabel kontinu itu apa di 500? Variabel yang nyambung ya, misalkan berupa garis gitu ya, berupa batang, berupa luasan gitu ya. Kalau diskrit itu sama kayak beras-beras gitu. Beras kan butiran-butirannya itu apa namanya? Itu butiran yang diskrit gitu ya. Seperti itu, Dek. Oke. Oke, silakan dipahami dulu, Dek. Tak kasih jeda. Oke. Nah, apa yang membedakan tadi, Dek, dengan diskrit kontinu? Jadi kalau di 500 tadi cek, sebentar ya, Mas sambil ngecas. Ini ya. Jadi di 500 lihat tadi, ada orang yang umurnya 16 ya, umur ini, Dek. Ini. Ada orang yang umurnya 16. Ada orang yang umurnya 17. 22, 24, 25. Ini namanya umurnya diskrit, Dek. Tapi di 500, kalau di 500 sekarang misalkan umurnya berapa? 17 ya misalnya. Di 500 punya temen yang umurnya 17 juga. Ada bedanya nggak? Ada bedanya dong. Bedanya apa kira-kira? Ulang tahunnya kapan? Ya, bisa jadi di 500 ulang tahunnya Januari, temennya Februari. Nah, kalau kita sudah tinjau sampai bulannya berapa, itu artinya kontinu variabelnya. Gitu ya. Nah, kalau kita katakan umurnya 16, umurnya 17, 22, 24, 25, ini masih diskrit. Ini ya. Tapi kalau kita tinjau, Dek, misalkan di umur 16 ini ada orang yang umurnya 16 tahun 4 bulan misalkan. Nah, gitu. Gimana kalau gitu? Nah, gitu ya. Ini kan masih diskrit. Atau misalkan ada orang yang umurnya 16 tahun 4 bulan. Nah, sama nih, ulang tahunnya sama, di bulannya sama. Beda hari misalkan. Selisih 3 hari gitu. Misalkan lagi ada orang yang umurnya 16 tahun juga, umurnya 4 bulan. Nah, sama-sama 3 hari, tapi lahirnya beda jam. Nah, misalkan 2 jam selisih kelahirannya, dan seterusnya ya. Nah, artinya, Dek, kalau kita sudah meninjau faktor bulan, hari, jam, atau bahkan detik, hingga faktor yang sangat kecil sekali, bahkan untuk umur 17, umur 24, 22, 25, itu artinya apa? Kita sudah tinjau ini secara kontinu. Itu ya bedanya, seperti itu, Dek. Itu ya. Dan tentu saja berarti kan antar orang yang umurnya 16 tahun misalkan beda 3 detik gitu ya, dan orang yang umurnya 16 tahun beda brojolnya 3 detik, itu kan beda kan? Itu beda, Dek. Artinya apa? Kalau misalkan ini kita punya variabel X ya, ini plus, ini X itu umur misalkan ya, ini adalah variabel DX gitu ya, X plus DX, ini umurnya X-nya. Artinya apa? Kita sedang mencari interval umur ya, interval umur antara apa nih, X plus DX dikurangi X gitu ya. Selisih seperti itu. Mas, kenapa DX? DX itu dipilih karena untuk interval kecil ya, untuk selisih yang kecil gitu. Jadi kalau ada 2 orang yang umurnya sama, kita bisa cek itu distribusinya hingga pada tingkat yang selisihnya kecil. Misalnya mereka berdua beda brojolnya 1 jam. Nah, meskipun umurnya beda, meskipun umurnya sama, mereka tetap lahirnya beda gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tugas kita tuh adalah mencari apa? Probabilitas gitu ya.
ini suatu umur ya, suatu individu ya, kita katakan individu ya, yang berumur di sini itu berada di antara gini ya, di antara umur, kan ini kan antara X hingga X dan X plus DX. Nah, ini kita sebut dengan apa, Dek? Ini kita sebut dengan rho X dx, gitu ya. Jadi ini adalah suatu probabilitas. Nah, seperti yang kita usulkan di awal, ya, gitu. Nah, seperti itu, Dek. Gitu ya. Nah, maka kalau misalkan kita ingin mengetahui ya, nah, misalkan kita ingin mengetahui ini ya, probabilitas ya, probabilitas dari X ya, yang mana X ini tadi adalah variabel umur, which is itu nggak harus umur ya, bisa apapun ya, cuma ini kita berumum di 500. Probabilitas dari X berada di antara gitu ya, berada di antara misalnya umurnya antara A dan B gitu ya. Maka kalau misalkan kita ingin mengetahui secara spesifik, artinya sekarang probabilitas BAB ini sama dengan gitu ya, integral, nah gitu, ini integralkan aja rho X dx. Dari mana ini? Dari A sampai B gitu ya. Nah ini gitu deh, 500 tuh ya. Nah seperti itu. Nah sekarang gitu ya, sekarang kita perluas ya Dek ya kemungkinannya. Nah yang mana X-nya ini bisa apapun Dek, tidak hanya umur ya. Tolong di imajinasinya di 500 bisa diperluas, bisa berupa jarak boleh, bisa berupa apapun. Nah sekarang kita ingin menguji bahwa A dan B ini kita menguji untuk seluruh kemungkinan yang ada. Artinya apa? A dan B ini kita ekspansi untuk seluruh titik. Misalkan minta hingga dari tak sampai tak hingga, berapapun nilainya, tak hingga ya. Artinya apa? Ini, maka artinya apa? Di rentang ini probabilitasnya pasti apa di 500? Pasti 100%. Nah, sama dengan 1. Kok bisa? Karena pasti ada umurnya di sana, di antara itu. Atau kalau di 500 ingat, nah perumusannya tadi kan gini ya, sigma dari J0 tak hingga sama PJ sama dengan 1 kan. Nah, di mana sekarang di sini ini PJ-nya itu ini Dek adalah ini Dek. Nah, ini ya. Dan sigmanya kita perluas nih di sini. Dari minta hingga sampai tak hingga ya. Ini. Jadi rumusnya kita ganti Dek. PAB sekarang jadi PJ gitu ya. Ini rho X dx sama dengan 1. Kenapa 1? Untuk menjamin bahwa statistik kita itu benar-benar benar. Ya, harus 100% probabilitasnya. Kayak tadi, masa iya jumlah orang, jumlah umur kalau kita jumlahkan hasilnya nggak 100% probabilitasnya, nggak mungkin. Artinya apa? Datanya tidak ternormalisasi. Artinya kalau kita punya ini 100%, artinya apa? Kita punya suatu statistik gitu ya, atau data yang bersifat ternormalisasi gitu ya, seperti itu. Nah dengan cara yang sama, kalau tadi kita punya rumus ini D500, ini sigma J0 tak hingga J PJ, maka perumusan ini sekarang kita perluas, misalkan jadi X ya. Nah X ini kan variabel yang kontinu sekarang ya, tinggal kita ganti aja integral minta hingga tak hingga, J nya jadi X ya, PJ nya jadi integral apa di 500, ini integral rho X ini, rho X dx ya, seperti itu. Oke ya, gitu ya di 500 ya. Artinya apa di 500? Secara general ya, secara umum ya, secara umum di 500 bisa merumuskan bahwa untuk variabel fx ya, nilai rata-rata fx di mana fx adalah suatu fungsi, itu rumusnya gini, minta hingga sampai tak hingga fx rho x dx gitu ya. Ini ya.
Nah, seperti itu D500. Gitu ya. Kalau D500 lihat, rumusnya kan mirip-mirip ya. Mas kok mirip-mirip Mas? Kan di situ integral, yang satunya sigma. Ya nggak masalah. Gitu ya. Jadi di sini kan hanya mengganti integral sigmanya dengan integral D500. Gitu ya. Seperti itu. Oke, amannya sampai sini ya. Gitu deh. Nah, gitu ya. Kita akan coba misalnya satu soal lagi ya, satu soal lah ya. Oke. Oke, kita coba satu soal ya. Ini deh. Terakhir nih. Latihan soal. Gitu ya. Satu aja. Misalnya ada suatu batu ya. Batu jatuh dari ketinggian H. Nah ini deh. Gini ya. Nah batunya gini. Nah ini set. Gini ya. Ini ketinggiannya H. Pertanyaannya ini ya. Nah, berapa rata-rata seluruh jarak, Dek? Rata-rata seluruh jarak yang ditempuh batu. Gitu ya. Nah, ini. Gitu ya. Nah, itu D500. Nah, D500 ingat ya. Yang pertama yang harus D500 ingat itu apa, Dek? Bahwa ini bendanya ini jatuh bebas ya. Bendanya ini jatuh bebas, gitu ya. Jadi D500 ingat, untuk benda yang bergerak jatuh bebas, gitu ya. D500 ingat di fisika dasar ya. Itu rumusnya kan gini ya. Y itu sama dengan setengah GT kuadrat ya. Seperti itu. Nah sekarang D500 bisa lihat di sini. Kalau D500 turunkan ya, turunkan apa? Ini dy terhadap dt ya. Dimana g-nya itu gravitasi, Dek. G-nya itu 10 ya. Turunkan terhadap t, Dek. Berarti ini jadinya apa? G dikalikan t ya. Nah, atau dari sini kalau kita ambil y-nya itu sama dengan h, setengah gt kuadrat, gitu ya. Nah, ini gini, Dek. Kita ambil, Dek. Kita ambil untuk Y sama dengan H, artinya kita akan dapatkan periode dia bergerak dari atas sampai bawah, ya, itu. Nih, ini itu adalah total si batu di udara, gitu ya. Coba kamu masukkan, Dek. Jadi ini kan Y-nya sama dengan H ini ya, H setengah GT besar kuadratnya. Artinya apa di sini? Artinya kita punya di sini T itu sama dengan akar 2H dibagi G. Gitu ya. Nah, dari perumusan ini, aduh, ya Allah. Dari perumusan ini, kalau di 500 cek, itu kan, ini rumusnya gini ya. dy dt kan sama dengan G dikalikan T ya. Nah, berarti dari sini, D500 bisa cek di sini. Nah, ini ya. T-nya itu sama dengan T besar gini ya. Berarti kan di sini dy per T besar, ini pindah ke bawah ya. Ini sama dengan G dikalikan dt ya. Gitu. Seperti itu, Dek. Nah, gitu ya. Kayak gitu. Oh, sorry. Masya Allah, kebalik. Maaf. Gini ya. Ini D500 cek di sini. Misalkan kita bagi ya. Dari sini, dt-nya itu sama dengan dy. dt-nya itu sama dengan dy per gt ya. Nah, gitu ya. Nah, D500 bagi dengan ini jangan dulu nih. D500 di sini bagi dengan T besar gitu ya. Nah, di sini dt kamu bagi dengan T besar gini ya. Nah, ini seperti T besar. Ini dy
dibagi G. Gitu ya. Masukkan ini Dek. Nah, T besarnya tadi kan ini ya, 2H per G ya. Kalau di 500 masukkan, ini jadinya akar G per 2H dari DY per G. Gitu ya. Nah, kalau di 500 proses di sini, gini ya. Ini akar G masuk ke sini ya. Akar G, ini 2H. G, kalau kita masukkan ke dalam akar, jadinya kan G kuadrat kan. Gini ya. Artinya di sini di 500 bakal dapatkan. Di sini ya. Nah, ini dt per T ya. Nah, ini menjadi akar ini ya. Berapa nih, Dek? G-nya Mas, ini G-nya coret ya. 1/2 G 2GH gitu ya. Seperti itu. Ini DY gitu ya, Dek ya. Nah, gitu. Oke. Oke, sebentar. Nah. Oh, ini ada. Oh. Sorry, Dek. Ini kan ada T-nya ya. Maaf di 500. Di sini ada T-nya nih. Ada T-nya lupa. GT. Ya. DY per T. Nah, ini per T. Gitu ya. Nah. Gitu ya. Nah, di sini masih ada T-nya nih. Nah, ini harus diubah lagi nih. Ini T-nya ini. Gitu. Gitu ya. Nah, T-nya tadi itu apa, Dek? T-nya. T-nya itu kan ini ya, akar 2H per G ya. Akar 2H per G. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau di 500 ini otak atik ya, ini jadinya gini. Itu ya, kalau kamu nanti lanjutkan di sini, hasil akhirnya tuh gini ya. dt per T sama dengan nih 1/2 akar HY DY ini ya. Nah, kok bisa Mas? Nah ini, masukkan rumus ini Dek. Y-nya kan setengah GT kuadrat kan? Itu ya. Ingat bahwa Y-nya setengah GT kuadrat kan? Berarti T-nya di sini adalah akar 2Y dibagi G kan? Nah, di 500 masukkan sini. Nah, gitu ya. Jadilah ini. Nah, seperti ini, Dek. Apa yang ingin Mas ceritakan di sana? Bahwa di sini, variabel yang di sini itu adalah probabilitasnya. Probabilitas Y. Nah, ini ya. Probabilitas ini adalah 2 akar HY. Antara jarak, ketinggiannya berapa tadi, Dek? Ini ketinggiannya 0 sampai H kan? Itu ya. Ini antara 0 Y, ini H. Itu ya. Itu yang kita dapatkan di 500. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kamu nanti cek ini, hasilnya harus 1. Nah, kita cek ini ya. Cek apa, Mas? Nah, ingat tadi Dek, kalau kita integralkan pada seluruh jarak yang ada, ini rho D, rho Y, dy, itu harus 1. Tapi kan jaraknya kan tidak minta hingga sampai tak hingga. Melainkan jaraknya kan hanya terdefinisi dari mana di 500? Dari bawah 0 sampai H doang. Gitu ya. Enggak semuanya yang kita pakai. Yang terdefinisi saja. Berarti dari sini 0 sampai H. Rho-nya itu kan ini ya. 1/2 akar HY dy ya. Kita cek apakah 1 di 500. Kita keluarkan ya. 1/2 akar H kita keluarkan. 0H. Ini Y-nya kan pangkat setengah ya. Min setengah ya. Berarti kan Y pangkat min setengah dy ya. Ini kan sama dengan gini, Dek. 1/2 akar H. Ini 1 min setengah plus 1 ya. Nah, gini toh. Ini kan min setengah tambah 1 kan. 1 kurangi setengah kan
setengah ya. Berarti kan di sini 2 akar H. Ini kan setengah kan? 1 bagi setengah. 2, ini Y pangkat min setengah ya. Ini coret ya. Masukkan di batasnya dari 0 sampai H. Nah, kalau kita masukkan dari sini. Ini ya, ini setengah ya. Nah, ini kan setengah. Berarti dari sini kalau kita masukkan support akar H, ini kan H pangkat setengah dikurangi 0 kan? Ya udah, ini hasilnya 1 ya. Karena kan H pangkat setengah dibagi akar H, hasilnya 1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kamu ingin tahu berapa nilai rata-ratanya, ini ya, rata-rata jaraknya, ya udah gini aja. Integral 0H Y rho Y dy ya. Nah, terakhir ini di 500. Ini 0H Y rho Y nya tadi kan 1/2 akar HY dy ya. Nah, ini bisa kita keluarkan di setengahnya. Setengah akar H 0H. Ini kan pangkatnya 1 ya. Y pangkat 1 dibagi akar Y. Ini sama kayak Y pangkat 1 dibagi Y pangkat setengah ya. Nah, 1 dikurangi setengah kan? Y pangkat setengah kan? Berarti dari sini, ini Y pangkat setengah ya. Ini dy. Ini kan rumus integral ya, Dek ya. Integral Y pangkat N, dy itu rumusnya apa, Dek? 1/n plus 1. Nah, gini ya. Berarti ini N-nya ya. Masukkan di 500. Di sini 1/2 akar H. 1/1 plus setengah ya. Nah, ini Y 1 setengah plus 1 ya, sama aja ya. Batasnya dari 0 sampai H. 1 plus setengah berapa, Dek? 3/2. Berarti di sini 1/2 akar H. Di sini 3/2 ya. 1 dibagi 3/2 berapa, Dek? 2/3 ya. Nah, ini 2/3 Y pangkat 3/2 ya. Coret-coret dari sini 1/3 akar H. Batas atasnya kan H ya. Berarti di sini H pangkat 3/2 dikurangi yang bawah ini 0 pangkat 3/2, Dek. Berarti dari sini berapa, Dek, ini? 1/3 akar H. Ini kan H pangkat 3/2 kan ya. Berarti kan 1/3 pangkatnya dikurangi, Dek. 3/2. Ini kan sama kayak H pangkat setengah kan? Ini ya. Berarti ini 1/3. 3/2 dikurangi setengah berapa, Dek? 1 ya. Berarti ini hasilnya adalah 1/3 H. Jadi rata-rata dari ketinggiannya, rata-rata dari jarak yang ditempuh itu adalah 1/3 ketinggiannya. Gitu ya, Dek ya. Seperti itu. Oke, Dek. Kupikir kita